Shalom saudara, kembali lagi bersama dengan saya di video kali ini. Kali ini saya akan menanggapi pernyataan dari seorang mualaf yang mengatakan dirinya sebagai seorang mantan pendeta dan pernah bersekolah teologi. Berikut adalah videonya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan aku berlepas dari semua agama kecuali agama Islam. Barakallah. Saya sekolah di STT Pelanggaraya, sekolah Tengkiling, di Tengkiling, sekolah tinggi teologi. 1 tahun di sana, tahun 2012 saya lulus. Saya jadi pendeta. Saya pernah bilang, wah enak juga hidup jadi pendeta ternyata. Ngapain nggak dari dulu sih? Karena sebagai pendeta itu difasilitasi apapun yang kita ingini bisa. Termasuk pembantu cewek. Ya, termasuk pembantu cewek. Pembantu cewek, saya maaf, bukan saya ini. Di dalam 11 pembantu cewek itu semuanya saya tidurin. Push. Oh, dosa saya sudah ditebus, Pak. Tenang aja, dosa saya ditidurin nggak apa-apa. Ngapain? Dosa saya seorang pendeta, dosa saya sudah ditebus di atas kayu salib. Ngapain bikin dosa lagi? Tapi kesedaran saya pribadi sekarang, kalau dosa saya sudah ditebus, ngapain saya repot-repot jadi pendeta? Dulu baik jadi jemaat aja yang biasa. 1 minggu 1 kali baca Alkitab. Orang pintar, orang pendeta pintar, kalau dia mempelajari Al-Quran dia akan masuk Islam dari manapun. Banyak pendeta, mungkin saya yang ke 1000-an kalinya yang mengucap, seorang pendeta mengucap 2 kali syahadat di sini, Pak. Maksudnya masuk ke dalam agama Islam itu sendiri. Jadi itu aja penjelasan ulun dulu. Ulun lagi ada ibaratnya ada kedamaian yang luar biasa masuk ke dalam hati ulun. Jadi ulun ada sedikit salah dengan kata-kata ulun ini. Gimana agak sedikit gugup soalnya ketika ulun masih Kristen itu nggak ada kedamaian dan jiwa. Ulun tuh rasa-rasa, tapi sekarang ada kedamaian yang luar biasa. Di situ. Jadi ulun minta maaf atas kekurangan ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ketika saya mendengarkan pernyataan mualaf ini, saya merasa janggal dan sangat tidak setuju dengan pernyataan yang ia sampaikan. Karena fakta dan keadaan yang ada saat ini jauh berbeda dengan yang ia ceritakan. Seperti halnya dia mengatakan bahwa dia bersekolah teologi menempuh cuma 1 tahun terus lulus. Kok bisa? Ini sekolah teologi yang bagaimana? Karena setahu saya dan yang pernah saya jalani, sekolah teologi itu tidak hanya ditempuh selama 1 tahun. Minimalnya 4 tahun. Baru kita bisa dinyatakan sebagai sarjana teologi. Belum lagi kalau kita melanjutkan jadi master, doktor, atau profesor. Itu akan memakan waktu yang sangat panjang. Karena memang itulah peraturan pemerintah yang jauh sebelumnya sudah ditetapkan. Lalu pernyataan mengenai setelah lulus langsung bisa diangkat jadi pendeta, ini juga saya pertanyakan. Di gereja seperti apa Anda diangkat jadi pendeta? Setahu saya di denominasi manapun atau gereja manapun itu pendeta tidak serta-merta langsung diangkat. Ada prosedur atau penilaian yang ditetapkan di dalam ADRT atau tata tertib gereja dan denominasi. Misalnya ada yang harus menjalankan masa vikaris kurang lebih 2 tahun, kemudian jadi pengerja, kemudian memiliki pelayanan tetap dan dinilai baik oleh jemaat. Barulah nanti diajukan ke sinode atau BPD setempat. Nanti sinode yang memutuskan bahwa seseorang itu sah jadi pendeta atau tidak. Kemudian mengenai fasilitas yang ia singgung, yang ia sampaikan, yang ia ceritakan, dia menyampaikan bahwa dia mendapat fasilitas ketika jadi pendeta, sampai-sampai ia mengatakan, wah jadi pendeta itu enak, emangnya pendeta itu bos. Nah begini, di dalam gereja ada yang memang memfasilitasi pendeta untuk menunjang kualitas pelayanan.
Dan ada denominasi sebagian denominasi yang memberikan fasilitas kepada pendeta untuk menunjang kualitas pelayanan juga. Bukan sesuatu yang digombar-gomborkan oleh pendeta sebagai pujian atas dirinya, bukan. Tapi itu berguna untuk pelayanan. Nah, ingat, hanya sebagian, tidak semua menyediakan fasilitas. Lalu, yang paling saya jengkel mendengar bahwa diberikan hak istimewa, difasilitasi pembantu cewek untuk ditiduri. Ini benar-benar saya sanggah dan sangat saya tidak setuju dengan pernyataan ini. Ini adalah ketidakbenaran. Karena sampai saat ini tidak ada pendeta yang diberikan hak istimewa seperti yang ia sampaikan. Apalagi ia menyampaikan bahwa ia tidak takut meniduri semuanya karena dosanya sudah ditebus oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Ini pikiran yang jauh berbeda bagi orang yang sudah mengenal kebenaran, apalagi yang berstatuskan pendeta. Jika Anda pendeta dan mengerti arti serta makna penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, mungkin Anda tidak akan lagi bermain-main dengan dosa dan tidak akan bermain-main dan tidak akan meremehkan pengorbanan Yesus Kristus. Nah, pesan saya bagi yang mualaf ini, berhentilah menyebarkan cerita ini, berhentilah menyebarkan kebohongan ini yang mengatasnamakan pendeta. Dan apabila pun Anda sendiri yang melakukan, jangan atasnamakan pendeta. Karena saya tahu bagaimana ciri-ciri pendeta itu, bagaimana pendeta itu dalam berbicara. Oke? Dan pesan saya untuk teman-teman semua yang mendengarkan ceramah atau cerita dari mualaf ini, berpikirlah kritis dan kalau perlu adakan wawancara bagi pendeta-pendeta yang ada.